Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMA Negeri 1 Singkawang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Semoga dengan materi pembelajaran ini kalian bisa memahami makna beriman kepada hari akhir. Baiklah, ini adalah materi tentang iman kepada hari akhir. Adapun KI dan KD-nya, kita bisa melihat kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama adalah meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku tanggung jawab, kemudian menganalisis dan mengevaluasi makna, kemudian menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur dan tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, kalian bisa menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mengklasifikasikan macam-macam hari akhir dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah menentukan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir dengan benar dan mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Nah, adapun sikapnya adalah karakternya religius, jujur, adil, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah peta konsep dari pembelajaran iman kepada hari akhir. Adapun harapannya nanti setelah pelajaran ini kalian akan menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, dan tentu tujuan utamanya adalah kalian lebih semangat dalam hal beribadah. Oke, ini adalah materi iman kepada hari akhir. Ada 7 bahasan yang kita bahas. Ada yang pertama adalah makna beriman, yang kedua adalah dalil akli dan nakli, yang ketiga adalah tanda-tanda beriman kepada hari akhir, yang keempat adalah pokok-pokok keimanan kepada hari akhir, yang kelima adalah hakikat beriman kepada hari akhir, yang keenam adalah hikmah beriman kepada hari akhir, yang ketujuh adalah perilaku beriman kepada hari akhir. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas 3 pokok bahasan saja, yaitu makna, dalil, dan tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Oke, yang pertama tentang makna beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hari akhir itu menurut surah Al-Baqarah adalah hari penghabisan, sedangkan menurut surah Al-Fatihah itu adalah hari pembalasan, sedangkan menurut surah Al-Mumtahanah itu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya, yaitu hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah SWT. Oke, kiamat ada 2, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita lihat yang kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi ini adalah kematian termasuk dalam kiamat sugro. Dalilnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Berkaitan dengan kematian, tentu pilihannya kita sebagai manusia, pilihan mati kita ada 2, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini ada video tentang proses sakaratul maut atau meninggalnya manusia, bukan menjustifikasi bahwa ini adalah meninggal yang baik atau tidak, tetapi kita hanya membedakan di antara kedua video ini tentang proses sakaratul mautnya. Kita lihat video yang pertama, yaitu meninggalnya orang ketika beribadah. Ini adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah, kemudian ketika dia selesai melaksanakan ibadah, Allah panggil, Allah cabut nyawanya, dan dia meninggal dalam keadaan bersujud. Subhanallah. Ini adalah tanda-tanda meninggalnya dalam keadaan baik, yaitu dalam keadaan beribadah dan dia bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bahwa kita senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian kita lihat video yang kedua. Ini sakaratul maut, meninggalnya orang ya ketika sedang olahraga ya, main bola. Nah, ini sekali lagi bukan menjustifikasi bahwa ini meninggalnya keadaan tidak baik, tapi kita lihat, kita bedakan tentang sakaratul mautnya. Ini terlihat berbeda dengan sakaratul maut yang video pertama tadi. Nah, ini menandakan sangat luar biasa ya, Allah mencabut nyawa orang itu. Nah, ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa maut itu menjadi rahasia Allah. Oleh karena itu
dari sekarang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan apapun kita meninggal, hendaknya kita meninggal dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Kiamat sugro juga disebabkan oleh bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kiamat sugro, salah satunya adalah bencana alam. Nah, tentu di Indonesia ataupun di mana, di negara lain, ini bencana ini sudah sering terjadi. Ini menandakan bahwa kiamat ini sudah semakin dekat. Dan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ini contoh bencana alam tanah longsor yang terjadi. Ini menandakan bahwa bumi ini sudah semakin tua usianya. Selanjutnya, kita lihat tentang kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk atau hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Ini dalilnya. Nah, kata kuncinya adalah total dan serentak. Ini kita lihat gambaran tentang kiamat kubro, walaupun mungkin tidak hancur secara total dan serentak berdasarkan Al-Quran, tapi kita bisa melihat ini gambaran dari terjadinya kiamat kubro. Ini proses terbenturnya bumi dengan meteor ya. Kita bisa saksikan. Ini proses atau contoh terjadinya kiamat kubro, sehingga yang menyebabkan musnahnya alam semesta atau musnahnya bumi. Nah, jika keadaan seperti ini, maka mungkin tidak ada manusia yang selamat. Selanjutnya kita lihat lagi gambaran tentang kiamat kubro. Ini berdasarkan cerita film yang dibuat oleh orang-orang barat. Nah, mungkin secara makna mereka juga meyakini hari akhir, sehingga mereka membuat film-film yang menggambarkan tentang hari kiamat. Walaupun di film tersebut tidak menggambarkan kehancuran alam semesta secara total, tapi ini menjadi gambaran bagi kita untuk melihat musnahnya alam semesta. Bisa karena meteor, bisa karena banjir, bisa karena angin dan sebagainya. Ini gambaran terjadinya kiamat kubro berdasarkan film. Luar biasa, subhanallah, sangat dahsyat sekali. Ini adalah gambaran kecil. Nanti di hari kiamat manusia akan mengalami sesuatu kondisi yang sangat menakutkan. Kita saksikan videonya. Itulah tadi gambaran tentang terjadinya kiamat kubro. Kita lanjut. Yang kedua adalah tentang dalil. Nah, ini dalil menurut geologi dan fisika, bahwa menurut geologi terjadinya kiamat adalah disebabkan karena awalnya bumi yang berasal dari gas menjadi padat, dan bumi ada yang namanya rotasi ya. Nah, lama-kelamaan rotasi itu tidak normal, dan sehingga menyebabkan perputarannya menjadi cepat dan bumi menjadi terbakar. Nah, menurut teori fisika, bahwa bumi ini nanti matahari itu mengalami kehabisan cahayanya. Nah, ketika cahaya matahari habis,
maka secara otomatis gunung meletus, ombak bergulung, dan air laut naik. Nah, ini terjadinya kiamat. Nah, ini adalah bukti indrawi terjadinya kiamat. Di dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwa dulu pernah Allah menunjukkan kepada manusia tentang hari kebangkitan. Yaitu ketika Bani Israel ditunjukkan hari kebangkitan dengan perantara daging sapi. Begitu juga pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah ditunjukkan oleh Allah tentang bangkitnya burung yang telah ia potong-potong, ia letakkan di berbagai tempat, sehingga muncul kembali atau bangkit kembali. Nah, ini dalil naklinya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang dalam kubur. Ini adalah dalil nakli dari hari kiamat. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Nah, tanda-tanda beriman kepada hari akhir tentu ada dua, yaitu tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ini kita lihat tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama itu dijelaskan bahwa salah satu tandanya adalah banyaknya kemaksiatan, gunung-gunung pencakar langit, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat video tentang tanda-tanda kiamat sugro. Di antara sudah mendekatnya kiamat ialah membesarnya bulan sabit, dan pasar-pasar akan berdekatan. Perniagaan sehingga banyaknya wanita pasar, itu banyaknya seperti wanita suaminya, karir, dan amal soleh sebelum jual beli datang hukum dan bulan jabatan, pemerintah darah, pemutusan berjamaah, manusia bermegah-memegahan membangun masjid, ulama yang hak mulai ditinggalkan, Islam KTP ya, maksudnya Islam tapi tidak melaksanakan ibadah, kemaksiatan bertambah, apabila harta zakat dijadi, sedangkan itu tua satu kaum di segenap banyak dimainkan demi dunia, bersegeralah menukar agama demi dunia, orang yang beragama yang benar itu terkucilkan, banyaknya kemaksiatan ya dugem dan sejenisnya, waktu terasa pendek, mungkin kita sudah merasakannya saat ini, keharaman menjadi model dan gaya, Islam yang benar malah dianggap asing, meniru gaya kaum Yahudi dan Nasrani, Islam dikelilingi oleh musuh-musuhnya, banyaknya media massa, ramai orang yang muda yang menyebut dalil agama, banyaknya wanita dibanding pria, munculnya sekitar 30 dajjal, banyaknya berita dusta, lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, orang jahat mendominasi, wafatnya para ulama, berlomba meninggikan bangunan, munculnya gunung emas di sungai Efrat, tanah Arab kembali hijau, maraknya perzinahan hingga ke tempat umum, munculnya ruwaibidah. Nah, ini adalah contoh-contoh kiamat sugro berdasarkan hadis Nabi. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat kubro dalam hadis juga disebutkan ada 10 tanda, atau memang ulama berbeda-beda tentang tanda-tandanya. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj, longsor di timur, longsor di barat, longsor di semenanjung di Arab, kabut, matahari terbit dari barat, keluarnya bidang melata, dan keluarnya api di Hijaz. Oke, selanjutnya adalah tugas. Silakan kalian diskusikan materi tentang iman kepada hari akhir ini. Kalian diskusikan tentang makna, dalil, dan tanda-tanda beriman. Kemudian kalian kerjakan diskusinya di LMS SMA Negeri 1 Singkawang. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.